Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdialog dengan Taufik Jursal Effendi dan juga Muhammad Kusnaini, pengamat dan analis sepak bola, dan nanti juga akan terhubung bersama kita manajer timnas kita Sumarji, semuanya melalui sambungan Zoom. Saya kembali ke Bung Kusnaini dulu. Ini beberapa waktu lalu saya sempat diskusi dengan beberapa analis, Bung Kusnaini, itu Bahrain itu dikenal dengan dramanya ini kalau di lapangan. Anda membacanya seperti apa soal drama yang akan digunakan untuk mengulur waktu oleh Bahrain? Apakah kita akan mampu melewati, menghadapi, atau kita harus cuek terhadap strategi drama Bahrain seperti itu? Komentar Anda? Saya tidak terlalu mendengar pertanyaannya, Bung Doni. Oh, kurang jelas suara saya. Kalau sekarang bagaimana, Bung Kusnaini? Iya, Bung Doni. Oke, saya ulangi pertanyaan saya terkait dengan drama yang sering dimainkan oleh timnas Bahrain. Anda bisa menyimaknya, Bung Kus? Ya, sepertinya saya masih ada kendala suara dengan Bung Kus ini. Saya minta Bung Taufik mengomentari soal itu. Oke. Drama itu kan akan terjadi ketika posisi skor dia menang. Kalau dia posisinya masih draw, dia rugi. Oke. Iya kan? Berarti drama ini akan terjadi ketika dia menang untuk buying time. Untuk buying time. Kalau drama ini dia buat pada saat posisi skor itu masih draw, kan dia yang rugi. Iya. Itu satu. Yang kedua, itu yang tadi saya katakan bahwa tim pelatih pasti di belakang akan mempersiapkan analisa bagaimana situasi 15 menit pertama yang terjadi di lapangan untuk menghadapi 15 menit kedua, 15 menit ketiga. Nah, ini yang akan terjadi. Karena kalau drama itu dilakukan oleh mereka buying time pada posisi draw aja, belum ada gol sama sekali. Mereka rugi, kita bawa poin 1. Iya. Artinya bagaimana STY kemudian didukung oleh timnya untuk melakukan analisa cepat ya. Tapi plus Bung Taufik jangan lupa intuisi pelatih sangat berperan di sini. Sangat berperan. Kalau Anda membaca intuisi STY seperti apa? Karena sering-sering dia membuat sebuah perubahan yang revolusioner di lapangan. Gitu. Nah, kalau saya melihat memang kita nggak bisa membaca pikiran dia ya pada saat situasi-situasi tertentu. Karena apa? Dia pasti punya decision. Dia kan mantan pemain juga nih. Betul. Susahnya dia mantan pemain, bukan hanya pemain kaleng-kaleng, pemain Piala Dunia di Korea. Jadi dia pasti akan punya akan mengambil keputusan pada saat dia melihat situasi ini apa yang harus dia rubah. Seperti tadi sebelum kita siaran kan saya katakan, kalau dia lihat bahwa ternyata di sayap dia akan bermain terus, barisan tengah kita nggak jalan, nah ini kan akan dia rubah pasti cara ininya, atau dia tukar pemainnya atau dia switch begitu. Itu biasanya. Saya coba lagi ke Bung Kusnaini, semoga sudah bisa mendengar suara kami dari studio dengan baik. Bung Kusnaini? Ya. Siap. Bagaimana kira-kira strategi, dalam tanda petik, strategi khusus atau istimewa yang STY akan turunkan ketika menghadapi Bahrain terkait dengan drama yang mungkin akan dimainkan Bahrain di lapangan? Ya, ini juga hal non teknis yang harus disiapkan atau diantisipasi oleh tim nasional kita ya. Kita tahu bahwa pertandingan menghadapi negara-negara dari wilayah tertentu itu kadang-kadang diwarnai dengan sejumlah trik-trik yang kadang-kadang memancing stabilitas emosi pemain di lapangan. Nah, pemain-pemain kita sebagian mungkin belum hafal atau belum terbiasa dengan hal semacam itu. Apalagi ada 2 pemain kita yang baru bergabung dengan tim nasional. Nah, saya berharap mereka mendapatkan masukan dari teman-temannya bagaimana menyikapi situasi ketika nanti terjadi hal seperti itu, sehingga kita tidak dirugikan oleh situasi yang pada dasarnya sebetulnya harusnya bisa dihindari. Saya berharap ini tidak menjadi gangguan bagi timnas kita. Cuma kan kadang-kadang dramanya itu kan senggol dikit jatuh, ya kan? Bagaimana kita menghindari senggol-senggol dikit itu Bung Kusnaini? Iya, yang pertama tentu seperti yang kita pahami bahwa dalam sepak bola itu ada wasit gitu ya. Saya percaya bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan juga akan memimpin dengan baik dan tidak membiarkan hal semacam itu terjadi. Jadi pemain kita harus fokus saja ke pertandingan, tidak terprovokasi, tidak membuat judgement sendiri, dan tetap fokus menjalankan game plan yang disiapkan oleh pelatih. Kuncinya saya pikir dalam sepak bola cuma itu. Ada wasit yang memimpin pertandingan dan kita percaya bahwa wasit akan memberikan judgement yang adil. Kalau kita dari awal sudah
punya prejudice tersendiri, wasitnya begini, wasitnya begitu, malah merusak konsentrasi kita sendiri. Akhirnya nggak bisa menjalankan game plan kita. Iya, ini kena faktor wasit juga nanti kita diskusikan ya. Saya akan coba sapa manajer timnas kita, Pak Sumarji, apakah sudah terhubung? Selamat malam Pak Sumarji. Ya. Iya, Pak Sumarji. Ya. Ini indikator kondisi timnas kita ini bisa dibaca dari ekspresi wajah dan senyumnya Pak Sumarji. Kita lihat dulu. Kalau begini aman berarti dunia persepak bolaan. Pak Sumarji, mohon update dari Bahrain seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa untuk kondisi secara keseluruhan di tim, kondisi sangat baik. 27 pemain sudah bergabung, terakhir kemarin Martin Paes, dan secara keseluruhan para pemain pada happy semua, kepingin betul-betul berbuat yang terbaik ya. Kalau dari raut muka dan semangat para pemain di Bahrain ini luar biasa. Ini kalau saya ada aura-aura positif lah di tim ini. Mudah-mudahan saya melihat aura positif ini bisa membawa dampak yang sangat baik dan bisa membawa hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena memang kalau kita lihat dari sisi latihan 2 kali, saya lihat perkembangan sangat baik. Baik dari sisi mental para pemain cukup baik. Fisik para pemain juga cukup baik, walaupun boleh dikatakan seperti kemarin Martin Paes pagi datang, malam latihan, itu pun juga sangat semangat gitu. Artinya bayang-bayang kita kalau nanti Martin Paes cedera terus tidak bisa main tuh ya sudah nggak ada lah. Mudah-mudahan kalau boleh saya bilang 80-90% insya Allah Martin kondisinya fit lah, seperti itu. Oke, terakhir kondisi Martin Paes bagaimana Pak Sumarji? Ini berapa persen baterainya, 100%? Ya kalau lihat kondisinya baru saja juga ini saya juga ini ketemu juga ngelihat bicara-bicara sama Martin, sama tim dokter. Ya kalau Martin sendiri optimis tidak merasakan sakit ya. Dan nanti juga akan melaksanakan official training sesuai dengan game plan yang sudah disampaikan, dan insya Allah kalau saya berpikir kok insya Allah semuanya kondisinya baik-baik semua. Amin. Kita sangat confident ini Pak Sumarji, apalagi dengan tambahan 2 pemain baru kita, Hilgers dan Reinders, bagaimana kondisi mereka? Sudah terbangun komunikasi karena sudah latihan bareng ya Pak Sumarji ya? Ya, Mes dan Eliano kelihatan sekali kumpul dengan kita di tim. Ya boleh dikatakan dia baru kumpul boleh dikatakan baru beberapa hari, tetapi chemistry-nya juga bisa langsung kebangun dengan baik di antara teman-teman. Jadi happy semua, saling ya biasalah. Kalau di tim namanya juga anak-anak muda itu saling gojek, saling ya usil gitu, biasa lah gitu. Itu yang saya lihat. Ya itu salah satu cara tersendiri bagi anak-anak untuk bisa membangun chemistry di antara temannya seperti itu. Ya, kabar gembira ya 1 hari jelang laga. Bung Taufik ada yang mau disampaikan ke Pak Sumarji? Iya, selamat malam Pak Sumarji. Malam. Untuk Jordi Amat gimana Pak? Jordi nggak apa-apa, baik-baik saja. Jagoannya ya? Bung Taufik ini dari tadi nih. Coba tanya bocorannya langsung. Iya, soalnya posisi itu yang paling saya ini kan, Jordi kan ini banget Pak. Gimana Pak? Kelihatannya Jordi, insya Allah ya Pak ya? Ya semuanya berpeluang, kemarin semuanya dicoba, nanti dilihat lah, nanti kita akan tahu dan akan kita lihat. Tapi pastinya kalau bicara siapa yang dilenapkan kan pastinya besok lah, baru. Belum ada bocoran nih, bocoran line up nih. Biasanya Pak Sumarji. 4 jam, 3 jam. Ini kasih. Enggak lah. Belum boleh. Kita lagi berusaha merayu manajer timnas ini. Oke. SOP-nya sudah pasti seperti itu soalnya. Oke, tapi kita harus tetap confident, cuma tetap harus punya strategi ya. Nah, kondisi cuaca sendiri Pak Sumarji, kemudian
lapangannya sendiri itu sudah dicek, sudah diperiksa bagaimana, mungkin apakah perlu persiapan khusus dengan kaki-kaki pemain kita ini? Satu, kalau cuaca alhamdulillah sama dengan di Jakarta seperti Oke. ini di sini ini kan jam 3 ya, jam 3 lebih berapa ini? 3 sore ya, Pak ya? Ya, jam 3 sore Oke. itu sudah ini 32 derajat, artinya kan 32. sama dengan kayak di Jakarta kan? Mm-mm. Jadi Harus sama itu dengan Jakarta atau dengan Eropa ini, Pak Sumarji? Enggak lah kayak di Jakarta lah. Oke. Kayak di Jakarta. Jadi cuaca lah, aman ya? Aman, cuaca, terus lapangan, stadion yang akan dipakai untuk pertandingan besok 2 hari saya begitu datang saya juga cek langsung di stadion, kondisinya sangat baik ya, sangat baik dan apa namanya memang betul-betul stadionnya luar biasa lah. Nggak ada masalah kalau stadion. Oke. Pemain Seperti ke-12 bagaimana nih supporter kita? Di sana ada berapa puluh ribu orang yang akan turun? Wah, alhamdulillah ini saya dapat ini nih banjir apa namanya orderan ini. Besok mau nonton ke stadion. Ada yang langsung dari Jakarta, ada Wow. juga teman-teman yang dari sekitaran Timur Tengah sini, ada yang bersebelahan dengan Bahrain, ada dari Qatar, ada dari Arab Saudi. Banyak nih pada ngorder. Maksudnya nyampaikan kita besok mau datang Pak Marji, mau support, wah senang sekali lah. Ya, itu. Ya kalau nobar saya aja lihat sih kita di sini. 2000 ada yang datang. Woi, oke lah ya. Woi. Itu menambah kepercayaan diri pemain Semangat. kita. Karena faktor penonton atau supporter itu Iya. penting sekali ya, Bung Taufik. Iya. Tapi buat Anda, Jordi Amat wajib ya? Iya. Saya cuma berharap. Kita kan masing-masing punya bintang gitu, Ya, Pak. Iya. alasannya soal teknikal. Begini, saya yang pertama memang dulu main juga di posisi itu, Pak. Oke. Karena apa? Saya Oh, lihat jantung. ya. Iya, Pak Marji. Itu satu. Yang kedua, ya. Jordi Amat ini buat saya setiap dia main gitu, saya lebih banyak memperhatikan dia bagaimana trupas dia, juga dia kirim bolanya ke apa? Istimewa lah kalau buat saya ya, pandangan saya gitu Iya. sekarang ini. Nah, banyaklah mungkin pemain-pemain liga kita belajar sama dia. Iya. Dan dia nggak banyak banget ini tactical ball yang terlalu membuat sulit gitu Oh. loh. Tapi buat pemain belakang lawan itu sangat berbahaya. Banyak sekali yang dia kirim bola itu. Oke, menarik ini catatannya. Saya coba kembali ke Bung Kusnaini, sudah bergabung kembali bersama kita, Bung Kusnaini. Iya. Oke, kabar gembira dari Bahrain, Pak Sumarji menyampaikan banyak sekali kabar-kabar yang membuat kita berbunga-bunga. Tetapi mungkin ada catatan penting yang bisa disampaikan Bung Kusnaini kepada Pak Sumarji mumpung bersama-sama kita ini. Iya, saya pikir kita semua tahu ya bahwa pemain Indonesia ini punya pengalaman main di Eropa ya. Iya. Tapi belum tentu semuanya pernah merasakan main menghadapi tim-tim dari Timur Tengah yang memiliki karakteristik tertentu gitu ya, trik-triknya dan sebagainya. Nah, sementara banyak pemain kita ini yang berasal dari Eropa merupakan pemain kunci ya, seperti tadi disebutkan ada nama Miss Hilher mungkin akan menjadi pemain penting, Jai Ijes juga, di tengah ada Tom Hai. Nah, saya pikir mungkin penting Pak Marji bagi manajemen tim nasional, bagi pelatih juga teman-teman pemain menginformasikan hal semacam itu kepada pemain-pemain yang terutama belum pernah berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah. Karena karakteristik semacam itu kan kalau nanti terjadi di lapangan itu bisa mengganggu psikologi pemain. Ya, oke. Ini menarik juga ini Pak Sumarji. Sebelumnya saya sempat tanya ke Bung Kusnaini karena kelebihan pemain Bahrain itu mereka kan banyak bermain di klub yang sama. Kemudian komunikasi mereka sudah terbangun lebih lama. Artinya chemistry sesama pemain Bahrain itu sudah lebih terbangun lama dibanding kita yang mungkin baru beberapa hari ini kumpul dalam satu lapangan. Pak Sumarji, soal komunikasi antar pemain. Ya, baik. Kalau komunikasi antar pemain kita tahu bahwa memang kan anak-anak ini kan bermain di beberapa klub ya. Ada yang dari klub Liga 1, ada yang di Eropa pun juga ada yang di Belanda, ada di Belgia, ada di Italia. Jadi kan memang macam-macam ya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa kondisi para pemain ini kan boleh dikatakan membangun chemistry membutuh waktu. Tetapi kalau saya sampaikan kondisi realnya, anak-anak ini cepat nyambung dan cepat bisa komunikasi dengan temannya dengan baik. Kenapa? Karena
Satu dari keseharian pun saya sudah bisa ngelihat gitu ya, bisa ngelihat bagaimana chemistry itu terbangun. Terlebih ketika latihan gitu, latihan di lapangan gitu saya sih selalu melihat dan saya selalu mengamati anak-anak. Jadi memang kalau berbicara kaitannya dengan komunikasi, saya kira nggak ada masalah dan membangun chemistry itu memang ya butuh waktu. Tetapi kalau kita melihat kan memang selain Mes dan Eliano kan sudah kumpul lama ya, sehingga saya kira untuk game malam besok, insya Allah semuanya akan bisa berjalan sesuai dengan taktik dan juga game plan yang sudah disampaikan oleh pelatih. Oke, satu yang penting juga nih Pak Sumarji, makanan bagaimana? Makanan pemain selama di sana? Pak, udah kalau di sini kan bintang 5 jadi ya sama aja kayak di Fairmont lah. Kan sudah ada standarnya soalnya. Tim dokternya cerewet sekali kalau sama makanan. Tapi yang bikin beda itu jamunya, rempah-rempah Indonesia. Oke, itu kita sangat percaya. Tapi ada hal-hal lain soal teknikal yang nanti akan kita diskusikan di segmen berikutnya. Bapak-bapak dan pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.